Halo, terima kasih sudah mampir di channel ini. Di sini, kita akan bercerita tentang cinta yang datang terlambat, kisah yang mungkin sederhana, tapi menyimpan banyak perasaan. Kalau kamu suka cerita bersambung seperti ini, yuk subscribe supaya kita bisa terus berjalan bersama sampai akhir kisahnya. Selamat menikmati. Episode 1. Menikahi orang asing. Tidak ada yang benar-benar bertanya pada Alia apakah ia siap menikah. Pertanyaan itu tidak pernah muncul, karena semua orang menganggap jawabannya pasti iya. Ia duduk di kursi belakang mobil. Gaun sederhana berwarna gading membungkus tubuhnya dengan terlalu rapi. Rambutnya disanggul rendah, wajahnya dipoles tipis, cukup untuk terlihat pantas. Tidak cukup untuk menyembunyikan kegelisahan di matanya. Di luar jendela, gedung pernikahan semakin dekat. Di dalam dadanya, langkahnya justru terasa menjauh. Alia tidak menangis. Ia hanya diam. Diam adalah caranya bertahan sejak lama. Raka duduk di kursi depan, di samping sopir. Punggungnya tegap, rahangnya mengeras seperti orang yang sedang mempersiapkan diri menghadapi rapat penting, bukan pernikahan. Setelan jas hitamnya pas, terlalu pas hingga seakan semua detail hari ini sudah diperhitungkan, kecuali satu hal kecil yang luput, perasaan. Mereka hampir tidak berbicara sepanjang perjalanan. Bukan karena canggung, melainkan karena memang tidak ada yang perlu dibicarakan. Pernikahan ini adalah hasil dari keputusan orang dewasa, bukan dua orang yang sedang jatuh cinta. Keluarga Raka membutuhkan menantu yang aman. Keluarga Alia membutuhkan jaminan masa depan yang pasti. Dan di tengah semua kepentingan itu, mereka berdua dipertemukan, bukan sebagai sepasang kekasih, melainkan sebagai solusi. Ketika mobil berhenti, Raka turun lebih dulu. Ia membukakan pintu belakang dengan gerakan sopan. Terukur, sudah siap? Tanyanya singkat. Alia menatap tangannya yang terulur. Tangan itu tidak gemetar, tidak ragu. Tangan orang yang terbiasa mengendalikan hidupnya sendiri. Sudah, jawab Alia pelan. Ia meletakkan tangannya di sana, bukan dengan harap, tapi dengan pasrah. Karena ia tidak dihadapkan pada pilihan tapi pada keharusan yang mereka tuntut atas nama bakti seorang anak. Seakan hidupnya adalah sebuah hutang yang harus siap orang tuanya tagih kapanpun mereka mau. Akad berjalan lancar, terlalu lancar. Suara wali, saksi, doa-doa, semuanya terdengar seperti rangkaian formalitas yang harus diselesaikan sebelum siang berakhir. Ayah Alia mengucap ijab dengan suara yang tidak bergetar. Raka menjawab dengan tegas, sekali tarikan napas, seolah itu hanya satu kalimat penting di antara banyak keputusan besar lain dalam hidupnya. Sah, satu kata yang mengubah status, tanpa mengubah perasaan siapapun. Tepuk tangan bergema, senyum-senyum mereka, ucapan selamat mengalir deras. Alia membalasnya dengan anggukan kecil dan senyum tipis, yang sudah ia latih bertahun-tahun. Senyum perempuan yang tahu kapan harus terlihat baik-baik saja. Raka berdiri di sampingnya saat sesi foto. Bahunya kokoh, jaraknya sopan. Tidak ada sentuhan berlebih, tidak ada bisikan manis. Kamera menangkap dua orang yang tampak serasi. Meski tak satu pun tahu bahwa yang berdiri di sana adalah dua orang asing yang baru saja mengikat hidup. Lebih dekat sedikit, kata fotografer. Raka melangkah setengah jengkal. Alia ikut menyesuaikan. Bahu mereka bersentuhan, sekilas, singkat. Namun cukup membuat Alia menahan napas. Bukan karena jantungnya berdebar, melainkan karena ia sadar bahwa ia tidak merasakan apapun. Rumah yang mereka tempati tidak kecil, tidak juga terlalu besar. Rumah itu rapi, bersih, dan terasa seperti ruang tunggu. Semua perabot sudah ada, dipilih dengan selera netral. Seolah rumah ini memang tidak dimaksudkan untuk menyimpan terlalu banyak kenangan. Malam pertama datang tanpa gugup, tanpa harap. Alia masuk ke kamar dengan koper kecil. Ia menata pakaiannya perlahan, menggantung gaun pernikahan itu di sudut lemari. Kainnya indah, tapi terasa asing, seperti peran yang baru saja ia mainkan seharian. Pintu kamar terbuka pelan. Raka berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kemeja putih. Dasi sudah dilepas, jas tergantung rapi di kursi luar. Ada yang harus kita bicarakan, katanya. Alia mengangguk. Ia sudah menduga percakapan ini akan datang. Cepat atau lambat,
Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Jarak satu sofa di antara mereka cukup aman untuk tidak salah paham. Raka menarik napas. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat ragu. Aku ingin kita jujur sejak awal. Ujarnya akhirnya. Aku tidak menikah karena cinta. Lanjutnya, Alia menatapnya, wajahnya tenang. Tidak terkejut, tidak terluka. Aku tahu, jawabnya datar. Raka mengangkat pandangannya. Sejenak, ada sesuatu di matanya. Mungkin lega, mungkin rasa bersalah. Aku tidak bisa menjanjikan perasaan yang tidak aku miliki, lanjut Raka. Tapi aku akan bertanggung jawab, menghormatimu, menjaga rumah ini. Jelasnya seolah sedang menjelaskan perannya bukan sebagai kewajibannya, sebagai seorang suami sebagai status barunya. Alia mengangguk kecil, tangannya terlipat di pangkuan, jemarinya saling menggenggam. Aku juga tidak datang dengan cinta, katanya jujur. Aku hanya ingin hidup yang tenang. Ucapnya tanpa ekspresi, tapi terdengar memilukan untuk keluar dari mulut seorang wanita yang masih cukup muda. Terdengar seperti nada pasrah dan putus asa, bahwa hidupnya seperti berakhir di pernikahan yang baru saja ia laksanakan. Jelas tanpa cinta, sunyi jatuh di antara mereka. Bukan sunyi yang canggung, melainkan sunyi yang jujur. Aku pikir, Raka menjeda kalimatnya, seperti sedang mencari kalimat yang pas agar tidak semakin menambah kelamnya. Hari pertama pernikahan mereka akan lebih baik jika kita punya kesepakatan. Lanjutnya, dengan kalimat yang ia rasa terbaik untuk ia pilih. Alia menatapnya penuh perhatian. Kita jalani pernikahan ini tanpa tuntutan perasaan, kata Raka. Tidak ada kewajiban untuk saling mencintai, tidak ada drama. Jika suatu hari perasaan itu datang, kita bicarakan. Jika tidak, kita tetap saling menghargai. Lanjutnya tanpa peduli bagaimana kedengaran kalimat yang ia sampaikan tadi. Alia terdiam sejenak. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang mengendur, bukan sedih, bukan bahagia. Hanya lega. Itu adil, katanya akhirnya. Aku juga tidak ingin berpura-pura. Lanjutnya, Raka mengangguk. Soal kamar, aku di kamar kiri, potong Alia cepat. Baik, sepakat Raka. Kesepakatan dibuat, tanpa tanda tangan. Tanpa saksi, tapi terasa lebih jujur daripada banyak janji pernikahan yang diucapkan hari itu. Malam berlalu dengan tenang, terlalu tenang untuk sepasang pengantin baru. Alia berbaring di ranjangnya sendiri, menatap langit-langit. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan yang dramatis. Hanya satu kesadaran yang pelan-pelan muncul di benaknya. Setidaknya aku tidak dibohongi. Di kamar sebelah, Raka duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya yang gelap. Ia memikirkan banyak hal, pekerjaan, tanggung jawab, hidup yang kini berubah arah. Namun anehnya, yang paling mengganggunya adalah satu hal sederhana. Betapa tenangnya Alia menerima semua ini. Tidak menuntut, tidak berharap, tidak meminta lebih. Dan entah mengapa, itu membuat dadanya terasa sedikit sesak. Entah harga diri atau egonya yang tersentil. Hari-hari berikutnya berjalan seperti rutinitas dua orang dewasa yang berbagi atap. Pagi dimulai tanpa percakapan panjang. Alia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana. Raka turun saat kopi sudah hampir dingin. Mereka makan bersama, saling bertukar kabar seperlunya. Aku pulang agak malam, kata Raka suatu pagi. Baik, jawab Alia. Aku mungkin pulang telat juga. Tidak ada tanya kemana. Tidak ada alasan yang perlu dijelaskan. Namun di balik semua ketenangan itu, ada detail-detail kecil yang perlahan mengisi ruang kosong. Alia selalu menyisakan satu cangkir kopi panas di meja, meski ia sudah berangkat. Raka tanpa sadar selalu memastikan lampu teras menyala. Saat tahu Alia pulang malam, tidak ada yang membicarakannya. Tidak ada yang mengakuinya. Mereka hidup berdampingan seperti dua garis sejajar, dekat, tapi tak pernah bersinggungan. Sampai suatu sore, hujan turun lebih lama dari biasanya. Alia pulang dengan pakaian sedikit basah. Saat membuka pintu, ia mendapati Raka duduk di ruang tamu. Belum berganti baju kerja. Kamu belum berangkat? Tanya Alia heran. Rapat dibatalkan, jawab Raka. Ia berdiri, mengambil handuk, lalu meletakkannya di bahu Alia tanpa kata. Gerakannya refleks, cepat, seolah baru sadar setelah melakukannya. Alia terdiam.
Sentuhan itu singkat, tidak intim, tapi cukup membuat sesuatu bergerak pelan di dalam dirinya. Terima kasih, katanya lirih. Raka mengangguk. Ia kembali duduk, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Mereka tidak tahu, di momen-momen kecil tanpa rencana seperti itulah, sesuatu mulai tumbuh. Dan cinta, seperti biasa, tidak pernah datang saat dipanggil. Ia selalu datang saat terlambat disadari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Semoga kisah Alia dan Raka bisa menemani hatimu malam ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Di Cinta yang Datang Terlambat. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak tertinggal episode selanjutnya.